Masak rendang jengkol dan bikin pisang goreng. Aduh, apa nggak makin melar aja nih badannya? Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. Oke, untuk video ini tuh aku tag di sekitaran jam setengah satu siang deh kayaknya. Yang mana ceritanya di sini tuh mood aku baru aja bagus. Soalnya tadi pagi aku tuh masih benar-benar mager banget ya. Jadi kayaknya kayak yang anti banget gitu loh masuk dapur. Kayak masih males banget. Berhubung karena aku cukup lumayan sadar diri kalau aku tuh udah punya suami, udah punya anak 3. Jadi kalau misalkan gak masak, anak-anak sama suami bakalan dikasih makan apa dong? Auto kelaparan gak sih? Tapi tenang aja, walaupun di sini tuh aku posisi masaknya lumayan udah siang banget, tapi aman ya, anak-anak sama suami itu tuh udah pada kenyang kok. Soalnya tadi pagi aku ada bikinin nasi goreng sama tempe yang digoreng pakai garam aja gitulah. Lumayan banget sih bisa untuk mengganjal perut. Nah, ini untuk di siang harinya, untuk makan siangnya aku tuh udah mulai mau masak nih. Jadi sekalian aja untuk kita makan nanti sore dan kalau masih ada sisanya untuk sarapan besok pagi. Oke, seperti yang kalian lihat di layar video aja, kalau tadi tuh aku ada ambil perbumbuan dapur seperti kencur sama jahe, dan untuk tempatnya lumayan gak jauh lah ya, cukup di area persumuran aku aja. Sengaja banget nih aku tanam di situ, ya hitung-hitung biar nggak terlalu repot banget lah ya kalau misalkan mau masak cari-cari perbumbuan dulu. Dan untuk wadah tanamnya sederhana banget gak sih, cuma pakai polybag yang terbuat dari kantong plastik. Nah, karena kebetulan hari ini tuh menunya kita bakalan masak rendang jengkol, jadi untuk perbumbuannya jangan kelupaan ini dihalusin dulu ya, cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus ada cabe, kencur, jahe, kemiri, sama ketumbar. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, tadi tuh untuk di bagian perjengkolannya udah kelar, aku geprek-geprekin semua ya sebelum akhirnya kita proses pengulukan perbumbuan. Lanjut, sekarang minyaknya udah kelar dipanasin, jangan kelupaan nih, kita tumis-tumis dulu. Pokoknya sampai benar-benar wangi, sampai benar-benar lumayan mateng. Nah, ini nyambi-nyambi pokoknya ya sambil kita gongsrang-gongsrang perbumbuan, sambil elap-elap permejaan juga. Lala, perbumbuannya lihat dong lumayan menggiurkan gak sih? Aku juga ada tambahin 1 sendok serai sama lengkuas yang udah dihalusin, beberapa lembar daun salam, dan terakhiran tinggal ditambahin pakai bumbu rendang. Ini aku pakai 1 bungkus ya, Masya Allah wanginya ini loh bener-bener aromanya udah bener-bener bikin aku lapar loh. Kalau untuk di bagian perbumbuannya dirasa udah cukup lumayan matengan kayak gini, baru deh untuk jengkolnya kita masukin juga. Jangan kelupaan diaduk-aduk. Abis itu untuk di bagian santannya kita masukin. BTW di sini tuh aku pakai kelapanya itu tuh 1 biji ya yang diparut sendiri gitu. Jadi dapat santannya lumayan banyak. Andaikan saja masak itu tuh bisa di skip-skip kayak gini ya, tiba-tiba baru masuk santan, tiba-tiba aja udah mendidih. Kayaknya seneng banget gak sih para ibu-ibu rumah tangga seperti kita ini? Semuanya bisa disulap-sulap. Bumbu seasoningnya juga tadi tuh udah kelar aku tambahin, cuma pakai garam, micin, kaldu bubuk, udah kayak gitu aja. Pokoknya intinya sesuai selera kita masing-masing aja ya. Kalian mau tambahin gula merah, gula putih itu boleh banget. Tapi karena kebetulan lidah aku itu tuh terlalu norak dan kurang cocok sama masakan yang rasanya cenderung ke manis, makanya di sini tuh aku lebih pilihnya yang asin sama gurih terus pedes, udah gitu aja. Nah, ini untuk pisang yang sempat aku beli di pasar waktu hari Selasa kemarin, malam Selasa ya, bukan hari Selasa. Dan ini namanya pisang kepok guys, kalau di tempat aku enak banget. Ini tuh dibikin pisang goreng, dibikin kolak. Tapi berhubung karena ini tuh jenis pisangnya yang lumayan enak, jadi walaupun cuma dikukus aja dia tetap endul banget. Apalagi kalau disandingin pakai teh hangat, makin mantul guys. Udah ya, pokoknya di sini tuh proses masaknya kita skip-skip aja. Dan tiba-tiba untuk di bagian sayur rendang jengkol kita tadi tuh udah mateng. Dan ini lanjut lagi kita mau bikin adonan pisang goreng. Aku pakai tepung biasa sekitaran 2 sendok nasi. Terus karena aku lebih suka yang teksturnya itu tuh kriuk-kriuk agak keras, jadi aku tambahin pakai tepung beras sebanyak 2 sendok makan, tambahin sejumput garam dan gula secukupnya aja. Dan biar warnanya nggak pucat juga, aku ada tambahin sedikit pewarna makanan yaitu warna kuning. Dan terakhiran aku tambahin minyak ambon karena menurut aku bikin pisang goreng kalau ditambahin minyak ambon itu lebih endul banget loh. Nah, untuk di bagian tepung pencelupnya pokoknya di sini tuh tinggal dikira-kira aja lah ya, nggak usah terlalu yang keenceran banget dan nggak boleh terlalu kekentalan banget pula, takutnya nanti keras. Alhamdulillah ini untuk di bagian penggorengan yang pertama udah mateng aja nih. Aduh duh duh duh, aroma si minyak ambonnya tadi bener-bener bikin aku kesemsem banget ya. Aromanya itu loh udah menyerbak ke seluruh sudut ruangan. Tuh kan, karena masaknya kita sambil bawa cerita-cerita ngobrol-ngobrol kayak gini, nggak kerasa tiba-tiba aja udah kelar nih untuk di bagian penggorengan pisang goreng kita. Jadi karena di sini aku mau nyantai-nyantai dulu karena pinggang udah lumayan encok banget. Dan sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya ya. Bye bye.